Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memberitahu bahwa tak sedikit penghuni neraka adalah wanita. Bukan berarti para pria bisa tenang begitu saja. Sungguh ada golongan pria yang harus menderita di neraka sebab melalaikan tanggung jawabnya terhadap wanita. Berikut ini adalah ulasan dari golongan pria yang masuk neraka. Ayah durhaka. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Ayah merupakan pria yang bertanggung jawab terhadap keluarga, istri dan putra-putrinya. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap kehidupannya, tetapi juga akhlaknya, pendidikan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Sementara dalam Al-Quran, Allah juga telah menggariskan tugas setiap orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu atas api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayah merupakan benteng penjaga bagi putra-putrinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Jangan sampai seorang ayah kehilangan kepekaan iman, sehingga membiarkan anggota keluarganya larut dalam gelimang maksiat dan dosa. Seperti ayah yang tidak peduli dengan pakaian anak-anaknya, membiarkan auratnya terbuka dan menjadi pemandangan umum. Atau seorang ayah yang membiarkan anaknya pergi berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Pada pria seperti ini disebut dayus, dan dayus termasuk terancam orang yang tidak masuk surga. Jika surga tidak menerima, tentu nerakalah tempat kembalinya. 3 golongan yang Allah haramkan surga atas mereka adalah pecandu khamr, durhaka kepada orang tua dan dayus, yaitu orang yang tidak cemburu ketika orang bermaksiat dengan keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Ancaman terhadap ayah yang menjadi dayus sejatinya bertujuan agar mereka menjadi pemimpin yang baik bagi anggota keluarga lainnya. Hari-hari ini banyak ayah yang merasa tanggung jawab dan pengasuhan anak sepenuhnya ada di ibu. Ia sudah merasa cukup memenuhi mereka dengan berbagai fasilitas. Suami yang zalim. Golongan kedua yang akan menjadi penghuni neraka yaitu suami yang durhaka dan zalim kepada istrinya. Istri merupakan amanah yang dititipkan walinya kepada seorang pria yang bernama suami. Wali wanita itu tentu mau melepaskan anak atau saudara mereka karena mereka yakin suaminya dapat menjaga anak dan saudaranya mereka dengan baik. Pesan berbuat baik kepada wanita bukan saja harapan setiap wali, tetapi perintah yang jelas ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnah. Dan bergaulah dengan mereka secara baik. Kemudian bila kamu menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Termasuk dalam hal baik, yaitu baik dalam bertutur kata, baik memperlakukannya tidak bermuka masam ketika bertemu, begitu juga baik dalam nafkah. Bergaul dengan baik berarti juga kesamaan dan kesetaraan. Artinya suami akan mendapat perlakuan baik dari istri ketika suami memperlakukan istrinya dengan baik. Bahkan suami diminta bersabar, menerima kekurangan dari istrinya, juga ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksimal. Janganlah suami yang beriman membenci istri yang beriman. Jika dia tidak menyukai suatu akhlak darinya, dia pasti menyukai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ahli fikih mengatakan, tempat tinggal untuk istri haruslah khusus untuk istri tersebut, tidak boleh bercampur dengan keluarga lainnya. Dan jika istri berasal dari kalangan berada yang biasa dilayani dengan pembantu, maka haknya juga untuk mendapatkan pembantu yang disediakan oleh sang suami. Merupakan sebuah kedzaliman jika suami memiliki kelapangan ekonomi tetapi kikir terhadap istrinya, bahkan cenderung mengebiri hak-haknya. Sifat kikir amat dicela Allah dan Rasulnya, apalagi jika itu dilakukan terhadap orang yang berhak, seperti istri. Oleh sebab itu, dalam kasus suami yang mampu tapi kikir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan atas istri untuk mengambil harta suami sewajarnya, meski dengan diam-diam. Hal ini tidak dianggap pencurian, karena ia memiliki hak pada harta suaminya. Tidaklah seorang hamba dibebankan tanggung jawab untuk kemudian dia abai, melainkan dia tidak mencium aroma surga. Hadis riwayat Bukhari. Saudara laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Golongan laki-laki yang tidak masuk surga adalah saudara laki-laki, sebab jika ayahnya telah tiada, tanggung jawab menjaga seorang wanita adalah saudara lelakinya, termasuk dalam hal ini adalah paman. Saudara laki-laki memiliki kewajiban yang melekat terhadap saudara-saudara perempuannya, mulai dari mendidik, menyayangi, melindungi, dan membela mereka. Jika ayah telah wafat, maka saudara laki-laki berperan sebagai pengganti ayah, wajib memberikan nafkah kepada saudara yang perempuan yang belum menikah, atau yang menjanda jika mereka tidak mampu.
Saudara perempuan wajib mentaati dan menghormati saudara laki-lakinya. Jika janda tersebut memiliki anak, maka anak tersebut yang wajib memberikan nafkahnya adalah ayahnya. Jika ayah telah wafat, maka kakek dari ayah atau saudara dari ayah yang wajib memberi nafkah kepada anak-anak janda tersebut. Saudara laki-laki yang menelantarkan saudara perempuan, maka ia telah durhaka kepada orang tuanya. Tugas selain dari saudara laki-laki adalah menjaga harta saudara perempuannya. Ia juga tidak boleh menghalang-halangi jika ada orang baik yang melamar saudarinya. Anak laki-laki yang tak memelihara orang tuanya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku pergauli dengan sebaik-baiknya?" Sabdanya, "Ibumu." Lalu ia bertanya, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab lagi, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah pun menjawab, "Barulah ayahmu." Hadis riwayat Muslim. Secara khusus, Islam menekankan hak ibunda terhadap anak laki-laki kandungnya. Mengapa terhadap anak perempuan kandungnya tidak? Sebab seusai anak perempuan menikah, ia lebih berkeharusan mentaati suaminya dibanding ibunya. Sedangkan anak laki-laki walau telah menikah, tak mengurangi keharusannya untuk mengabdi terhadap orang tuanya, serta mengabdi terhadap ibu lebih didahulukan daripada terhadap istrinya. Jadi, pengorbanan anak laki-laki terhadap ibu kandungnya tak putus, tetapi pengorbanan anak perempuan lebih mutlak terhadap suaminya. Oleh sebab itu, anak laki-laki lebih terbelit terhadap ibunya dibanding anak perempuan. Laki-laki harus menafkahi istri serta anaknya, serta juga harus memperhatikan hidup ibu kandungnya. Apabila ibunya tak mampu, maka keharusan nafkahnya juga harus menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri juga harus menyadari bahwa keharusan suami juga terhadap ibu kandungnya. Maka para istri wajib mendorong suaminya untuk lebih mengabdi terhadap ibunya. Orang-orang yang durhaka terhadap ibu bapaknya, Allah bakal menurunkan siksanya di dunia ini, tak harus menanti di alam kubur atau di akhirat. Siksaan itu beberapa macam bentuknya, bisa persoalan keluarga yang tak kunjung berakhir, anak-anak yang tak bisa diarahkan, rezeki yang tak kunjung datang, serta hal lain sebagainya. Maka sangat penting bagi anak laki-laki untuk memperhatikan ibu kandungnya, dan itu telah menjadi tugas serta tanggung jawabnya. Jangan sampai tugas ini dilalaikan, yang menjadi penyebab ia terjerumus ke neraka.